Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin. Hadirin muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang kami cintai, pelajaran kita adalah bab tazkiyatun nafs. Sesungguhnya pelajaran tazkiyatun nafsi ini termasuk di antara pelajaran fardu ain. Saya ulangi, pelajaran tazkiyatun nafsi ini termasuk di antara pelajaran fardu ain. Di dalam hadis sahih Bukhari dan juga sahih Imam Muslim, kalau versi dari Umar bin Khattab adalah sahih Imam Muslim, kalau versi Abu Hurairah adalah sahih Imam Bukhari. Di situ ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyimpulkan rukun agama ini ada 4. Rukun agama ada 4. Yang pertama dari hadis ini ya, mengilmui tentang rukun Islam yang 5. Ini yang pertama, rukun agama yang pertama, mengilmui rukun Islam yang 5. Yang kedua, mengilmui rukun iman yang 6. Ini rukun agama yang kedua, mengilmui rukun iman yang 6. Yang ketiga, mengilmui tentang tazkiyatun nafs. Dalam hadis disebutkan ihsan. Maka para ulama sekarang menyebutkan dengan tazkiyatun nafs. Ada yang lain mengatakan dengan ilmu terkait dengan sufi, sufah, atau tarikat ala Rasulullah, tarikat yang benar. Itu hukumnya fardu ain karena mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang haram, sombong, ujub, riya, angkuh, dengki, tamak, rakus, busuk hati, buruk sangka, dan segala macamnya. Mengingat ini terkait dengan kita selamat di akhirat, tergantung bersih enggak jiwanya. Kotor kita, jiwa kita, pasti dia celaka. Sehingga Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh menang dan beruntunglah orang yang zakkaha, menjaga terus kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugilah orang yang membiarkannya kotor jiwanya. Lihat, bila orang ini mudah buruk sangka, kotor tuh namanya. Orang sebut dengan kotor hatinya, kotor jiwanya. Orang mudah putus asa, mudah buruk sangka, mudah putus asa, mudah emosinya, tandanya jiwanya kotor. Gampang saja kita menandakan jiwa kita kotor atau bersih, gampang sekali. Apakah kita mudah emosi? Apakah kita mudah buruk sangka? Apakah kita mudah sekali busuk hati? Dalam artian dengki, tak suka melihat orang lain sukses dan jaya? Maka ini semua indikasi kotor atau tidak. Yang paling gampang lagi adalah
sulitkah kita mendapatkan khusyuk dalam ibadah? Baca Quran nggak betah lama-lama, pertanda hati kita, jiwa kita sedang tidak bersih. Apakah di dalam solat sulit kita mendapatkan tenang dalam solat, khusyuk dalam solat, pikiran begitu mudah melantur kemana-mana? Solat sih solat, tetapi emosinya terpancing. Maaf ya, kita solat, ada orang yang ribut, marah kita. Ini pertanda bahwa di dalam hatinya, dalam jiwanya belum bersih. Kalau orang bersih, mau kiamat pun dunia dia tetap fokus, ya, dia tetap merasakan tenang. Jadi dalam solat kita, dalam baca Quran kita, dalam zikir kita, kita dapatkankah kenyamanan? Dapat nggak kita ketenangan? Mau nggak kita berlama-lama? Itu adalah indikasi bersih atau tidaknya, baik atau tidaknya kondisi hati dan jiwa kita. Jadi gampang. Kalau dari zahir, orang yang hatinya bersih terpancar dari tatapan matanya, nampak dari sinar wajahnya. Orang yang hatinya bersih, wajahnya pasti jernih. Tak masalah kalau dia hitam kulitnya, tak masalah kalau dia hidungnya pesek, orangnya hitam, pesek, jerawatan, tapi pancaran wajahnya menunjukkan kebersihan jiwanya, kebersihan hati. Sangat banyak indikasi yang mudah kita pelajari. Coba lihat kata-kata apa yang keluar dari lidah kita ketika kita emosi. Kalau kata-kata yang bagus keluar, pertanda jiwanya bersih. Kalau kata-kata yang enak didengar, penuh dengan bijaksana kata-katanya, pertanda hatinya bersih, jiwanya bersih. Tapi kalau kata-kata yang keluar adalah luapan kata-kata yang haram keluar, ya, anak binatang kamu, monyet kamu, itu adalah kata-kata kotor, ya. Atau kita kata-katai dia dengan kata-kata anjing kamu, monyet kamu, ya, binatang kamu. Maaf, ini pertanda hati atau jiwa orang ini kotor. Lihat dalam ketika emosi, apakah dia mampu mengeluarkan kata-kata yang bijaksana. Lihat saja di situ. Jadi kita bisa menilai diri kita. Bisa kita menilai diri kita. Kondisi sedang apa saya ini. Dan juga bisa dinilai orang ini ringan nggak untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Masuk dia ke masjid lebih dulu, lalu dia sholat tahiyatul masjid dengan sangat tenang. Setelah tahiyatul masjid, dia bangkit lagi sholat sunat qabliyah. Dia lakukan dengan sangat tenang dan dia menikmatinya. Pertanda jiwanya, hatinya sedang bersih. Habis sholat, dia mampu berzikir dengan nikmat, dengan tenang. Pertanda jiwanya bersih. Habis sholat, dia langsung melaksanakan sholat sunat qabliyah ba'diyah, dan dia laksanakan dengan tenang. Dia tutup dengan doa. Masya Allah, ini pertanda hatinya bersih, jiwanya bersih. Bandingkan dengan orang yang hatinya kotor, jiwanya kotor. Orang azan dia tetap bergelut, orang azan dia tetap main, orang azan dia tetap mau tauta, orang azan dia masih menyibukkan dirinya dengan handphonenya. Kemudian setelah itu dia masuk masjid dalam keadaan masbuk, nanti masbuk lagi, nanti masbuk lagi. Selalu nampak solat sunat qabliyahnya enggak nampak, selalu kelihatan solat tahiyatul masjidnya enggak nampak. Kapan dia tahiyatul masjid? Wong dia datangnya selalu masbuk. Kapan dia tahiyatul masjid? Kapan dia solat sunat qabliyah? Kapan dia zikir dan doa di antara azan dan qomat? Tapi orang yang bisa datang awal dan dia menikmati itu dan dia merutinkan itu, pertanda jiwanya sedang baik, pertanda hatinya sedang bersih. Baik ya, jadi saat ini kita mengkaji ini untuk diri kita, bukan untuk menilai orang dengan kaji ini. Lihat nih, ini juga salah satu indikasi jiwa kita bersih, hati kita bersih. Kaji ini untuk menyigi, untuk nyenterin diri sendiri, bukan untuk nyenterin orang lain. Tapi bana si fulan hadir batu kecik buya go, karena ini. Itu pertanda hati kita kotor. Ya, hati kita kotor karena kita sibuk. Pengajian ini kita arahkan untuk orang lain. Lah untuk diri kita gimana? Muhasabah buat diri kita gimana? Taib ya. Jadi menunjukkan
bagaimana kondisi nafas atau jiwa kita, kondisi hati kita, banyak sekali indikasi yang dapat kita selami. Baik, jawablah masing-masing. Ada menyesal nggak kita kalau di malam hari kita lewat tahajudnya? Kalau ada menyesal, ini indikasi hatinya masih hidup. Kalau ada menyesalnya ya, hatinya masih hidup. Tapi kalau dia ganti penyesalan itu dengan saya akan duha nanti. Rasulullah kalau lewat tahajudnya malam, dia ganti dengan duha 14 rakaat. Kalau ada beliau lewat tahajudnya, dia ganti dengan duha 14 rakaat. Bila kita sanggup melakukan itu, pertanda hati kita sehat. Jadi menunjukkan hati masih hidup. Menyesal dia, sedih dia, tak mampu melaksanakan ibadah sunat. Duha saya hari ini lewat, dia sedih. Sedih, betul-betul sedih. Macam kehilangan duit yang banyak, macam kehilangan mobil yang dia sayangi. Sedih dia, duhanya lewat. Besok Senin saya mau puasa, saya nanti sahur, lewat sahurnya. Dan dia tahu tipe dirinya bukan orang yang sanggup puasa tanpa sahur. Ya, akhirnya dia sedih. Maka ini pertanda hatinya masih hidup. Namun orang yang hatinya sehat, ya, dia akan mengganti apa yang lewat. Akan mengganti apa yang lewat. Ini petunjuk-petunjuk ya, insya Allah di kitab ini kita akan mendapatkan banyak arahan. Jadi sekarang antum semua niat duduk di sini memang untuk membaca diri kita masing-masing dengan pelajaran ini. Baiklah, dalam pelajaran adab menuntut ilmu, salah satu di antara hal yang harus kita ketahui, menuntut ilmu itu persis seperti sholat. Jadi kita tidak boleh mauta. Persis seperti orang sholat. Bolehkah orang sholat ngobrol, bincang-bincang? Tak boleh. Bolehkah orang sholat melirik ke sana, melirik kemari? Tidak boleh. Bolehkah orang sholat membuka handphonenya, ya, membaca? Tidak boleh. Menuntut ilmu adabnya persis seperti orang dalam sholat. Dan itu kita praktekkan. Kita praktekkan. Kalau dalam sholat, kemana mata kita diperintahkan dalam sholat? Ke tempat sujud. Kalau dalam menuntut ilmu, kemana mata kita diperintahkan? Menatap dan melihat wajah guru. Jadi tidak boleh kita berlindung di balik punggung orang agar mata kita leluasa untuk tidak bisa melihat guru. Ya. Kita pastikan kita benar-benar bisa melihat wajah guru kita. Mata kita terbuka melihat wajah guru kita. Tidak sedikit ulama yang mengatakan makruh sholat dengan menutup mata. Makruh sholat dengan menutup mata. Sama dengan orang menuntut ilmu, ya, dia tutup matanya demi bisa menyimak guru dengan baik-baik. Itu makruh, berarti perintahnya adalah muwajahah. Benar-benar menghadapkan wajah ke arah guru, mata melihat ke arah guru. Karena ketika mata terbuka, hati terbuka, telinga terbuka. Mata tertutup, biasanya hati juga tertutup, telinga juga tertutup. Orang biasa cenderung tidur. Jadi lihat apa nggak boleh, ngobrol tak boleh, mata ke sana kemari tak boleh, ya, melirik kiri kanan tak boleh. Kayak gitu, mirip pokoknya dengan sholat. Orang sholat berwuduk tidak? Orang sholat berwuduk tidak? Berwuduk. Maka menuntut ilmu, salah satu adabnya adalah dalam kondisi suci. Suci. Hanya saja bukan berarti dia tak berwuduk batal menuntut ilmunya. Tak boleh dia gabung di majelis ilmu, bukan begitu. Batal menuntut ilmu apabila hatinya kotor, hatinya bernajis. Maka orang ini sebenarnya saat dia menuntut ilmu benar-benar dia bersihkan hatinya. Niatnya dia bersihkan dari niat-niat yang tidak direlakan oleh Allah. Niat-niat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini pengantar kita dalam majelis ilmu, yaitu membaca kitab fi al-mustakhlas fi tazkiyatil anfus, saripati pensucian jiwa. Apa hukum tazkiyatun nafas ini?
Apa hukum belajar tazkiyatun nafas? Fardu ain ya, fardu ain. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari hadis sahih Bukhari Muslim tentang rukun agama yang 4. Apa rukun agama yang 4? Ma'rifatu arkanil Islam, mengetahui rukun-rukun Islam yang 5. Lanjut, ma'rifatu arkanil iman, mengetahui tentang rukun iman yang 6. Yang ketiga, ma'rifatu al-ihsan. Inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafas. Bahasa yang lain daripada tasawuf adalah tazkiyatun nafas. Apa arti tazkiyatun nafas? Mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan diri dari kotoran-kotoran dan penyakit. Ya. Kemudian barulah rukun agama yang keempat dalam hadis itu, ma'rifatu amaratis sa'ah, mengetahui tanda-tanda kiamat. Jadi yang 4 perkara ini hukumnya fardu ain untuk setiap muslim dan muslimah mengetahuinya. Maka belajar ini menjadi fardu ain. Oleh karena itu kita tidak merekayasa pertemuan ini. Kalaupun ada rekaman, kalaupun ada light yang membantu kita, ya, bukan berarti ini settingan. Tidak, ini benar-benar tujuannya murni untuk membaca diri kita masing-masing, mempelajari kotoran-kotorannya masing-masing, untuk kita kikis dengan serius agar kita benar-benar termasuk orang yang qad aflaha. Lanjut, man zakkaha. Apa artinya itu? Qad, sungguh, aflaha, telah beruntunglah orang yang man zakkaha, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Ya, baik. Sekarang kita memulai dari kitab ini, yaitu adab murid dan guru. Adab murid dan guru, halaman yang ke-17. Dari sini kita mulai membaca nomor 1, lalu kita uraikan sampai Isya. Orang masuk waktu Isya, kita pun close, kita tutup. Lanjut nanti di majelis berikutnya, insya Allah ta'ala. Baiklah, seharusnya ada satu orang yang bertugas membacakan 1-2 baris, ya, sampai titik dan koma, Buya uraikan. Lanjut bacakan lagi, Buya stop, Buya uraikan. Ini baru namanya qiraatul kitab, ya. Sekarang Buya bantu saja dulu. Di pertemuan berikutnya yang punya kitab wajib bawa kitabnya, ya, yang punya kitab. Yang belum punya kitab bolehlah bersandar dengan kawannya yang punya kitab untuk membersamai melihat kitab. Ketika kitab dibaca, kita sama-sama melihat. Ketika diuraikan, kita sama-sama menatap guru yang sedang menguraikan. Gitu ya. Siapa yang belum punya kitab? Angkat tangan. Yang belum punya kitab. Yang belum punya kitab sepertinya 2/3 dari yang hadir. Kitab ini tidak mahal. Sementara ini adalah buku dasar dan rujukan utama dalam mensucikan jiwa kita untuk majelis qiraah tazkiyatun nafas ini. Oleh karena itu, silahkan masing-masing yang belum punya kitab nabung dan beli kitab ini. Nabung harus dengan duit antum, karena ilmu harus dengan pengorbanan. Ilmu harus dengan badlul mal. Dengan pengorbanan ilmu diberkahi. Tanpa pengorbanan ilmu tidak ada berkahnya. Jadi untuk dapatkan ilmu harus dengan pengorbanan. Ada yang berkorban dari luar datang kemari pakai bahan bakar motor yang dibawanya kemari. Itu dah pengorbanan. Pengorbanan waktunya bersama keluarga. Biasanya maghrib isya dia santai dengan keluarganya, dia korbankan. Itu pengorbanan. Dan termasuk pengorbanan harta. Dia harus beli kitab ini dan dia bawa kitab ini kemari setiap kali belajar. Pengorbanan. Gitu ya. Kalau belum punya kitab, boleh nggak kami kopikan? Boleh. Itu juga pengorbanan, ya. Tapi alangkah sempurnanya jika suatu hari kelak
kitab ini berhasil ditamatkan dalam qiraah majlis ilmu kita ini. Berarti kita punya kitab, bukan lembaran-lembaran saja. Ala kulli hal, mendapatkan ilmu dengan pengorbanan menjadikan ilmu itu lebih besar berkahnya bagi kita. Baik ya. Adab murid dan guru. Pertama, murid memiliki adab dan tugas atau wazifah lahiriah yang banyak. Namun kami susun dalam 10 adab. Yang pertama, adab yang pertama, mendahulukan kesucian jiwa daripada kejelekan akhlak. Maksudnya apa di sini? Mendahulukan kesucian jiwa daripada kejelekan akhlak dan keburukan sifat. Ya. Artinya sebagai seorang murid, sebagai seorang penuntut ilmu, dan perlu kami sampaikan, kami ingatkan, kita ini murid forever. Ya, kita ini murid seumur hidup. Sampai kita mati kita ini murid. Kalau qadarullah sekarang ada guru yang bicara, dalam waktu yang sama guru ini juga adalah murid. Antum murid yang berbicara juga adalah murid. Jadi kita sampai mati tetap murid. Kalaupun ada yang sudah sampai ketika dia guru, tetap saja dia adalah murid, karena dia tetap harus terus menimba ilmunya. Dia tetap harus terus menambah ilmunya, maka dia murid. Di atas orang pintar ada lagi orang yang lebih pintar. Di atas orang alim ada lagi orang yang lebih alim, sehingga dia tetap harus berguru. Jadi adab murid apa? Prioritaskanlah terlebih dahulu mensucikan jiwanya daripada keburukan akhlak. Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ada akhlak di mana dia mungkin kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya mungkin masih banyak bohongnya, mungkin masih banyak kasarnya, kotornya, joroknya. Itu adalah akhlak. Akhlak itu sesuatu yang nampak secara alami, tetapi jiwa di dalam letaknya, atau boleh dikatakan mahkotanya adalah hati. Prioritaskan bersihkan hati itu. Biasanya orang kalau hatinya bersih, kata-kata yang keluar pasti juga bagus. Jadi itu ngaruh ke akhlak. Itu ngaruh kepada akhlak. Kalau jiwanya bersih, ngaruh ke akhlak. Kalau jiwanya kotor, nampak langsung di akhlak. Seperti yang kita ungkapkan di awal-awal tadi ya. Makanya tugas prioritas kita adalah bersihkan jiwa. Gimana cara membersihkan jiwa? Salah satu caranya nanti adalah memperbanyak minta ampun, istighfar. Ratusan kali. Sehari ini berapa saya istighfar kepada Allah? Sehari ini Rasulullah SAW bersabda, paling tidak dalam satu hari ini, paling tidak saya minta ampun kepada Allah berapa kali? 100 kali. Itu paling tidak. Itu level Rasulullah yang orangnya maksum, orangnya dijamin tidak buat dosa. Itu pun beliau tetap saja mensucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan istighfar. Jadi dia sadar, dia orang biasa. Kadang-kadang khayalannya menerawang ke arah yang haram. Kadang-kadang matanya melihat yang haram. Siapapun kita di zaman super teknologi hari ini, sangat mudah kita masuk ke dalam yang haram. Sangat mudah, sangat gampang. Ya. Baik. Jadi bagi seorang penuntut ilmu, dan kita semuanya adalah penuntut ilmu. Bagi seorang penuntut ilmu, prioritaskan kesucian jiwa daripada kejelekan akhlak. Maaf. Sampai sini udah paham apa belum? Sampai sini udah paham apa belum? Kalau belum paham kasih tahu. Ada orang yang sibuk begini ya. Ya saya ini gimana ya? Mau ini termasuk orang tidak berakhlak, dia khaza, yaitu menggunting rambut, sebagian botak, sebagian dibiarkan panjang. Itu khaza. Kata Rasul, dilaknat oleh Allah orang yang khaza, laki-laki yang gunting rambut. Atau orang yang isbal. Isbal itu kain sarungnya, jubahnya, celananya laki-laki ya, sampai menutupi mata kaki.
Rasulullah juga sangat marah itu. Itu akhlak. Atau orang ini kurang hormat ya kepada orang yang lebih tua. Itu akhlak. Maaf, ini jelek pasti, ini jelek. Tetapi yang lebih prioritas untuk diurus oleh seseorang adalah yang di dalamnya. Kalau yang di dalamnya dia jaga, ngaruhnya ke yang keluar. Kalau yang di dalam yang dijaga, ngaruhnya ke akhlak. Ngaruhnya ke akhlak. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu wajib memprioritaskan, memperhatikan jiwa, memperhatikan hati. Saya harus bersihkan hati saya. Hati saya kotor. Indikasi hati kotor apa? Saya mudah buruk sangka. Itu contoh. Saya mudah buruk sangka. Sikit-sikit langsung saya tanggapi dengan buruk sangka. Sikit-sikit saya tanggapi dengan buruk sangka. Mudah betul curiga. Mudah betul dengan berprasangka. Allah sudah haramkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Banyak prasangka-prasangka itu dosa, maka kamu harus menjauhinya. Jadi orang yang maaf, orang yang hatinya bersih, salah pun orang berbuat, dia hadirkan baik sangka dulu pada orang itu. Ini orang yang hatinya bersih ya. Orang yang jiwanya bersih, salah pun orang ini berbuat, dia berusaha untuk berbaik sangka kepada orang ini. Makanya maaf, ulama-ulama sering disalahkan oleh murid-muridnya. Mudah betul lah buya kita ini, mudah betul lah kiai kita ini, mudah betul lah ustadz kita ini percaya sama orang. Ya, kenapa selalu beliau ditipu berulang-ulang? Itu pertanda jiwanya bersih. Itu pertanda jiwanya bersih. Lihat ulama di mana-mana makanan dan korban dikibulin orang. Dia selalu berbaik sangka. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang yang dikibulin, orang yang dizalimi, itu tabungan akhiratnya. Bagi dia mah santai aja. Kalau saya dizalimi dan lagi-lagi dizalimi, nambah tabungan akhirat saya. Saya nggak rugi. Tapi orang yang jiwanya nggak bersih, dia menyesali kenapa ayah saya macam ini, kenapa ibu saya macam ini, kenapa guru saya macam ini. Sudahlah dia ditipu lagi, masih dia percaya sama orang. Kesel kita akhirnya. Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya malah belajar, ada contohnya. Ya. Jadi kalau ini hadir, Allah, sejuk hati ini. Dimanapun kita berada, hati kita ini tenang. Oh, bayangkan orang yang buruk sangka, di mana dia berada, gelisah nggak dia? Di mana dia berada, gelisah nggak dia? Gelisah. Maaf ini perlu ya, karena gambaran zahir itu seluruhnya adalah pancaran batin. Bersihkan batinmu, zahirmu akan bersih. Coba sekarang kita punya rekening. Ternyata bank yang bersangkutan bermasalah. Seperti Bank Syariat Indonesia ya, DSI hari ini kan bermasalah tuh. Orang yang sakit hati, orang yang hatinya kotor, ngamuk, mencak-mencak, marah, emosi segala macamnya. Tapi orang yang hatinya bersih, Allah mentakdirkan suasananya seperti ini, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dia ngambil yang baik dulu. Dan dia akhirnya lebih cooling down. Dia lebih tenang menghadapi ini. Saya belum bisa kirim sekarang, pasti ada hikmahnya. Saya belum bisa berangkat hari ini, pasti ada hikmahnya. Saya ditinggalkan pesawat, pasti ada hikmahnya. Baik sangkanya lebih dulu, sehingga dia tenang menghadapi itu. Bayangkan dengan orang yang buruk sangka, kurang ajarin pesawat, marah. Memangnya marah itu bisa balik lagi pesawatnya? Kan tidak kan? Jadi orang yang hatinya bersih jernih, jiwanya bersih, dia benar-benar bisa mensikapi apa saja, keluar yang baik-baik saja dari dirinya. Masya Allah, sholatnya tetap bisa tenang. Saya ditinggalkan pesawat, ya udahlah, gimana lagi? Bayangkan dengan orang yang tak terima, orang yang hatinya kotor, jiwanya kotor, diajaknya kelahi itu, diajaknya berantem orang pesawat itu, ya, main gedor bawah meja, main tendang lemari dan sebagainya, lalu buat gaduh. Duitnya belum tentu balik, masalahnya bertambah, lawannya tambah banyak, dan seterusnya. Jadi ini yang nomor satu ya. Seorang murid, ya, seorang murid hendaknya apa tadi? Lanjut, ulangi. Seorang murid hendaknya mengutamakan, mensucikan jiwa dan hatinya daripada kejelekan akhlak, keburukan tingkah laku. Kenapa lah saya nih masih kayak gini? Asal ngomong itu pasti saya baca cari. Asal ngomong itu masih, nah itu namanya masih sibuk dia dengan
akhlak, dengan zahir. Yang zahir ini, dia nyesal, dia nggak mau seperti ini. Padahal bukan itu yang akan dibersihkannya, bukan mulutnya. Jiwanya bersihkan, yang keluar dari mulutnya pasti yang baik-baik. Gitu maksudnya. Sampai di sini bisa paham? Oke, antum orang-orang yang cerdas. Maka sampai di sini kita paham. Disinilah kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan pengantar ini menjadikan kita tersentak ya, tersadar bahwa ya Allah, ya Rabb, benar apa yang kami dengarkan malam ini, dan insya Allah kami akan coba lebih serius untuk memperhatikan dalaman kami. Ya, sekali lagi apapun yang muncul keluar buah daripada yang ada di dalam. Bagaimanapun keadaan buah yang muncul itu adalah pertanda kondisi akar yang di dalam. Jadi kalau akarnya memang sehat, akarnya kuat, insya Allah daunnya, insya Allah buahnya bagus, betul ya. Tapi kalau di dalamnya akarnya tak sehat, tak baik, insya Allah buahnya juga tak sehat, daun-daunnya juga nampak tanda indikasi tidak sehat. Maka peduli kita bukan pada yang nampak, tapi kepada yang tersembunyi, jiwa, hati. Inilah dia tazkiyatun nafas. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Semoga pelajaran ini dapat kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Kita di pertemuan berikutnya, kalau ini diperkirakan butuh waktu tidak cukup 1 malam, kita buat sekian malam dalam satu ini. Tapi jangan di masjid. Ya, mungkin kita cari tempat yang sehingga anak-anak kita tidak teralihkan. Ya, mudah-mudahan tempat kita di belakang cepat segera bisa kita fungsikan, kita pakai. Teratap sudah, terlantai belum. Kan gitu ya. Kalau sudah nanti kita akan maksimalkan itu sehingga mungkin anak-anak kita yang disuruh sana belajar atau kita ke sana yang belajar. Naam, jazakumullah khairan. Mari kita tutup, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.